Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Kemarin saya membahas di WA ya, di Telegram juga tentang cara meningkatkan omset ya. Jadi cara praktis meningkatkan omset. Yang sebenarnya caranya ya tanpa batas, banyak sekali gitu ya, dari hal yang kecil-kecil sampai yang besar-besar gitu. Kalau cara yang besarnya, yang strategisnya misalnya ya kita meningkatkan mutu ya, kita lebih lebih apa ya, lebih service oriented gitu ya. Nah, itu jelas ya. Nah, cuma apa yang bisa juga ya yang kita lakukan secara hari-hari yang skalanya lebih kecil gitu. Saya kemarin kasih contoh, salah satunya adalah kita menambah varian produk ya, varian produk. Jadi kalau misalnya kayak saya gitu ya, ada TK ya, ada playgroup juga, ada daycare juga. Nah, begitu buka daycare kan masuk tuh omset yang baru ya, dan mereka ini nanti bisa diarahkan juga untuk ke playgroup dan TK gitu. Contohnya seperti itu. Atau teman-teman misalnya selama ini jual madu ya, selama ini jual herbal ya, pelangsing ya, pemutih misalnya atau penguat gitu ya. Nah, macam-macam. Kemudian tambah lagi satu produk yang baru, misalnya propolis misalnya ya, atau mungkin teh kesehatan atau apa aja lah. Ya, jadi menambah varian produk. Oke, jadi memang ada produk ya, ada produk yang sifatnya menjadi andalan kita, yang utama, yang lokomotif gitu ya. Tapi mungkin kita bisa juga jual produk-produk yang lain, yang penting kongruen ya, masih selaras gitu. Jangan kita jualnya salon, tahu-tahu jual juga velg racing. Wah, itu susah jualnya gitu ya. Nah, jadi tambah varian produk. Terus apalagi coba amati pesaing ya. Pesaing yang mana? Nah, pesaing yang tiga besar di industrinya kita. Nah, perhatikan tuh. Dia kan menjadi besar, tentu punya something yang hebat gitu. Buktinya dia bertahan, sudah 5 tahun, 7 tahun dia ada terus dan besar gitu. Ya pasti dia something good lah yang dia lakukan gitu. Nah, kita coba bikin lebih baik lagi, better gitu ya, tapi dalam beberapa aspek. Ya, contoh, dia misalnya buka tokonya jam 6 pagi. Nah, kenapa kita nggak bukanya jam 5 pagi gitu, atau setengah 6 gitu. Dia tutup jam 8 malam, kita tutupnya jam 10 aja gitu. Ya, dia cuma nunggu di warungnya, di tokonya. Ya, kita delivery ke rumah gitu. Ya, masuk kompleks-kompleks gitu. Oke, nah, jadi ada satu angle, ada satu sisi yang kita bisa menang dari dia, gitu ya. Ya, tapi perhatikan ya, perhatikan, kita mesti cermati pemain yang besar, yang tiga besar, dua besar di industri kita. Jangan yang biasa-biasa aja, karena kalau biasa-biasa aja belum tentu strateginya benar. Ya, nah kalau yang gede ini, insya Allah strateginya udah benar. Kita cuma melebihkan sedikit pada aspek yang lain gitu, yang kita kira-kira bisa. Ya, terus misalnya biasanya malah pemain-pemain besar itu tidak terima layanan lewat WA misalnya, lewat Telegram misalnya. Nah, kita terima. Ya, kita ada channelnya ya, ada call centernya, ada juga WA centernya, Telegram centernya gitu. Ini beneran loh, saya kerjasama dengan macam-macam perusahaan ya, terutama yang besar-besar itu tidak bisa fleksibel dia. Jadi saya minta nomor WA aja gitu ya, WA center, mereka nggak bisa adain, nggak bisa adain, lama sekali gitu. Ya, dan kebanyakan mereka nggak ada beneran gitu. Nah, sementara kita yang UKM kayak ginian itu gampang, bikin WA center gitu kan, WhatsApp center tuh ya gampang banget gitu. Ya, tinggal mau atau nggak mau aja gitu kan. Nah, jadi ada hal yang kita bisa menang loh ternyata, ya dibandingkan pemain-pemain yang besar yang kuat-kuat itu. Oke, terus apalagi? Nah, amat penting ya kita menggali namanya itu insight ya, customer insight. Dari siapa? Ya ideal semuanya, tapi kan waktu kita terbatas ya, resources kita terbatas, perhatian kita terbatas. Nah, makanya fokuskan ya, kita mendapatkan insight itu dari siapa? Dari customer yang gede-gede ya, yang menghasilkan omset 70%, 80% buat kita. Ya, temui mereka, ajak mereka ngobrol gitu ya. Nah, sehingga kita tahu gitu loh. Karena apa? Kita melayani mereka saja itu sudah jelas meningkatkan omset kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita dapat sesuatu dari mereka, dapat insight dari mereka, ini kita terapkan pada customer yang lainnya gitu. Contoh, kita tanya kan, Pak, kenapa suka Pak datang ke warung kita, ke restoran kita? Dia bilang, oh iya di sini air minumnya gratis. Misalnya dia ngomong kayak gitu. Oh, karena air minum. Nah, kenapa kita nggak expose ini keluar? Mungkin selama ini kita nggak expose, ada tapi nggak ada expose. Sekarang kita expose. Oh ya dah, di sini minuman gratis, ya, boleh nambah sesukanya misalnya gitu. Ya, orang paling sanggup minum berapa sih? Ya, paling juga 2,5 gelas itu udah udah mabok gitu kan. Nah, tapi kan secara promosi itu menjadi something yang very good gitu, ya. Nah, jadi
3 tips ini saja ya, kalau teman-teman terapkan tadi ya, coba nanti dengarkan pelan-pelan, tenang-tenang ya, dengarkan ulang. Insya Allah ini sudah bisa meningkatkan omset kita. Ya, kita adjust 3 bulan, insya Allah sudah bisa meningkatkan omset kita. Tinggal dipraktekkan saja. Sip, ya. Saling mendoakan ya. Doakan juga usaha saya mudah-mudahan lancar, usaha teman-teman juga lancar, tambah baik, tambah berkah, tambah berlimpah, rezekinya bersih ya, aman dibawa pulang ke rumah, bisa menaungi banyak orang gitu ya, bisa menjadi wasilah untuk mensejahterakan banyak orang. Amin.